Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas sebuah topik yang berjudul mengimplementasikan sistem informasi manajemen keamanan pada pemakaian komputer oleh pengguna akhir. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aura Isabella Jayani, NIM 2301020149. Perkenalkan, nama saya Melis Dasa Putri dengan NIM 23010200136. Saya Pramesti Nursayidah dengan NIM 2301020147. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang definisi sistem informasi manajemen keamanan, ancaman keamanan komputer, kebutuhan implementasi, teknologi keamanan yang relevan, manajemen akses pengguna, pembaruan dan pemeliharaan, dan yang terakhir, contoh studi kasus. Yang ke-1 ialah definisi sistem informasi manajemen keamanan. Sistem informasi manajemen keamanan (SIMK) adalah struktur atau kerangka kerja yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan informasi dan teknologi di suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem informasi dari ancaman dan insiden keamanan yang mungkin terjadi. Ancaman keamanan komputer. Ancaman keamanan komputer meliputi 1. Malware, software berbahaya seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Yang kedua ialah phishing, upaya untuk mendapatkan informasi pribadi dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang ketiga ialah man-in-the-middle attacks, penyerang mencuri atau mengubah data yang dikirim antara dua pihak. Yang keempat ialah denial of service attacks, upaya untuk membuat sumber daya komputer tidak tersedia untuk penggunaan yang sah. Yang kelima ialah drive-by downloads, pengunduhan otomatis malware saat mengunjungi situs web yang terinfeksi. Yang keenam ialah zero-day exploits, penyerang mengeksploitasi kerentanan di software sebelum vendor mengetahuinya. Yang ketujuh ialah insider threats, ancaman dari dalam organisasi seperti karyawannya tidak jujur atau tidak berhati-hati. Yang kedelapan ialah physical threats, pencurian atau kerusakan perangkat keras komputer. Yang ketiga, kebutuhan implementasi. Kebutuhan implementasi adalah istilah yang umumnya digunakan dalam konteks pengembangan perangkat lunak atau sistem untuk merujuk pada spesifikasi, fitur, atau spek teknis yang diperlukan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan suatu solusi atau fitur tertentu. Dalam konteks ini, kebutuhan implementasi dapat mencakup hal seperti teknologi yang digunakan, integrasi dengan sistem lain, kebutuhan sumber daya atau kriteria kinerja untuk mendapatkan solusi yang efektif dan efisien. Penting untuk memahami dan mendokumentasi kebutuhan implementasi dengan jelas. 4. Yaitu teknologi keamanan yang relevan. Teknologi keamanan terus berkembang seiring dengan kebutuhan untuk melindungi data dan infrastruktur dari ancaman yang semakin kompleks. Beberapa teknologi keamanan yang relevan saat ini meliputi 1. Sistem deteksi ancaman menggunakan AI dan machine learning untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan dalam lalu lintas dan data aktivitas pengguna. Kedua, mengenkripsi end-to-end, melindungi data dengan mengenkripsinya saat transit dan saat disimpan. 3. Multifaktor authentication MFA, menggunakan lebih dari satu metode verifikasi, misalnya kata sandi, token, sidik jari, untuk memastikan identitas pengguna. Keempat, Virtual Private Network atau VPN, menyediakan jalur komunikasi aman melalui internet dengan mengenkripsi lalu lintas data. Kelima, keamanan edge computing, melindungi data yang diproses di perangkat tepi seperti sensor dan perangkat IoT sebelum dikirimkan ke pusat data. Keenam, solusi keamanan cloud,
penyimpanan alat untuk melindungi data dan aplikasi yang disimpan di lingkungan komputasi awan. Ketujuh, pencegahan akses berdasarkan perilaku, menggunakan analisis perilaku untuk menilai apakah aktivitas yang dilakukan oleh pengguna atau perangkat tersebut normal atau mencurigakan. 8. Keamanan aplikasi, mengintegrasikan keamanan ke dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak untuk mencegah kerentangan pada level aplikasi. 9. Penilaian rentang panjang, long range surveillance, menggunakan teknologi seperti CCTV canggih dan analisis video untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Yang ke-10 yaitu blockchain, menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam transaksi digital. Keseluruhan teknologi ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan lapisan perlindungan yang kuat dan holistik terhadap berbagai jenis ancaman dan keamanan. Kelima yaitu manajemen akses pengguna. Manajemen akses pengguna adalah proses mengatur dan mengendalikan hak akses yang diberikan kepada pengguna dalam sebuah sistem atau aplikasi. Ini termasuk pemberian, pengaturan, dan pemantauan hak akses berdasarkan kebutuhan dan peran masing-masing pengguna. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, sambil melindungi data dari sumber yang sensitif. 6 yaitu pembaruan dan pemeliharaan. Pembaruan dan pemeliharaan adalah dua proses penting dalam pengembangan perangkat lunak dan infrastruktur IT. 1. Pembaruan atau updates. Ini adalah proses untuk menggantikan atau menambahkan fitur, perbaikan bug, atau peningkatan kinerja ke dalam produk perangkat lunak atau sistem. Pembaruan biasanya diluncurkan secara berkala oleh produsen atau pengembang untuk memastikan produk tetap up-to-date dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, pemeliharaan atau maintenance. Ini adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki produk atau sistem setelah peluncuran. Pemeliharaan mungkin mencakup perbaikan bug, peningkatan keamanan, atau penyesuaian fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan baru. Keduanya penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak dan sistem IT berfungsi dengan optimal dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna serta standar industri. Yang ketujuh, contoh studi kasus. Salah satu contoh studi kasus implementasi sistem informasi manajemen keamanan yang berhasil adalah implementasi sistem keamanan pada sebuah perusahaan e-commerce besar. Dalam implementasi ini, perusahaan menggunakan teknologi enkripsi tingkat lanjut untuk melindungi data pelanggan dan transaksi. Selain itu, mereka juga menerapkan autentikasi dua faktor, pemantauan real-time, dan pelatihan keamanan untuk karyawan. Hasilnya, insiden keamanan berkurang drastis, kepercayaan pelanggan meningkat, dan perusahaan berhasil memenuhi standar keamanan yang diperlukan oleh industri dan regulasi pemerintah. Implementasi ini menunjukkan pentingnya investasi dalam keamanan informasi dan bagaimana pendekatan yang komprehensif dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap ancaman keamanan yang beragam. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.